Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Arfika Mahalia. Saya atas nama Fen Sofiana. Kami akan menjelaskan materi bab 0 yaitu pendahuluan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi himpunan yaitu 1. Himpunan dan keanggotaan. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas, sedangkan objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut anggota atau elemen. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar A, B, X, Y, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya di dalam himpunan dinyatakan dengan huruf kecil A, B, X, Y, dan seterusnya. 2. Cara menyatakan himpunan. 1. Cara daftar. Cara gambar. Mendaftar semua anggota himpunan tersebut. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 2. Cara kaidah. Menyatakan ciri tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contoh, A sama dengan himpunan X, di mana X anggota bilangan bulat Z dan X lebih dari 0 serta kurang dari 6. 3. Himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan dinamakan himpunan semesta atau universe dengan simbol S. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan seperti yang digambar, dibaca himpunan kosong. 4. Himpunan kardinal. Himpunan kardinal NA menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Contoh N 1, 2, 3 sama dengan 3. Himpunan ekuivalen AB jika ada korespondi satu-satu antara anggotanya. Contoh A 1258, B Malik Erna Pangeran Bakri, maka dengan pasangan 1 Malik, 2 Erna, 5 Pangeran, dan 8 Bakri. 5. Operasi himpunan A. Gabungan. A gabung B, himpunan yang memuat anggota A atau anggota B. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6. Gabungan A dan B adalah A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Jadi yang termasuk dari gabungan A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Irisan. A iris B. Hubungan dari semua anggota yang termasuk di dalam A dan B yaitu semua anggota yang termasuk di dalam A dan juga termasuk di dalam B. Contoh, A1 iris B 2, 3. Jadi yang termasuk dalam iris AB adalah 2. C. Selisih. A kurang B. Himpunan dari semua anggota yang termasuk di dalam A tetapi tidak termasuk di dalam B. Contoh, A 1, 2 kurang 2, 3. Jadi yang tidak termasuk di dalam B adalah 1. D. Komplement. A pangkat K dibaca A komplement. Himpunan yang memuat semua anggota S yang tidak dimiliki oleh A. Contoh, jika S sama dengan 0, 1, 2, A 1, maka A komplement adalah 0, 2. E. Perkalian dua himpunan. Himpunan yang terdiri atas semua pasangan X1, Y2 yang mungkin dengan X1 elemen A dan X2 elemen B. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 4, 5, maka jawabannya bisa kalian lihat di gambar. F. Aljabar himpunan yang terdapat 7 hukum di dalamnya, yaitu 1. Hukum idempoten, 2. Hukum asosiatif, 3. Hukum komutatif, 4. Hukum distributif, 5. Hukum identitas, 6. Hukum kelengkapan, 7. Hukum De Morgan. G. Beberapa teorema himpunan. Teorema 0.1. Misalkan A himpunan bagian B, irisan A dan B adalah A. Jadi, jika A bagian B, maka A gabung B sama dengan A. Teorema 0.2.
Misalkan A himpunan bagian B, gabungan A dan B adalah B. Jadi, jika A bagian B, maka A gabung B sama dengan B. Teorema 0.3. Misalkan A himpunan bagian B, B komplement adalah himpunan bagian A komplement. Jadi, jika A bagian B, maka B komplement bagian A komplement. Teorema 0.4. Misalkan A himpunan bagian dari B, gabungan A dan B kurang A adalah B. Jadi jika A bagian B, maka A gabung B kurang A sama dengan A. Sekarang materi yang kedua yaitu B logika, yang terbagi menjadi 8. Nah, yang pertama adalah pernyataan. Pernyataan dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Pernyataan terdapat 2 kalimat, yaitu kalimat tertutup, dapat ditentukan benar atau salah. Contoh, 5 adalah suatu bilangan prima. Yang kedua, bilangan terbuka, bergantung variabel. Contoh, X tambah 4 sama dengan 20. Jadi, pernyataan jika X ditentukan, misal X sama dengan 16, maka benar. Sedangkan jika X sama dengan 7, maka salah. 2. Kata penghubung dan atau biasa juga disebut dengan konjungsi. Dinotasikan seperti pada gambar. Nah, pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibangun dari 2 pernyataan tunggal P dan Q. Di sini ada tabel 0.1 nilai logika P dan Q. Bisa dilihat di gambar. Nah, contoh, Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan Adam Malik adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Penyelesaian, pernyataan yang tunggal pertama bernilai benar, sedangkan pernyataan kedua bernilai salah. Karena dihubungkan dengan operator dan, hasilnya adalah salah, seperti pada tabel pada baris kedua. 3. Kata penghubung atau disebut juga disjungsi dengan menggunakan simbol seperti pada di gambar, yaitu kata penghubung atau yang menggabungkan 2 pernyataan akan menghasilkan suatu pernyataan yang benar ketika salah satu dari pernyataan tunggalnya adalah benar. Contoh, Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, atau Adam Malik adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Penyelesaian, bagian pertama yang pernyataan adalah benar, sedangkan yang kedua adalah salah karena dihubungkan dengan atau hasilnya adalah benar. 4. Ingkaran. Ingkaran dari sebuah pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan tersebut dengan menggunakan simbol operasi ingkaran dari P dengan bukan P. Contoh, Susilo Bambang Yudhoyono bukan Presiden Republik Indonesia tahun 2007. Penyelesaian, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan bernilai S atau salah dan ingkarannya bernilai B atau benar. 5. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan beberapa pernyataan tunggal menggunakan operator logika seperti dan atau dan bukan. Contoh, buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut. P dan Q atau R dan bukan P dan Q. Jawabannya bisa dilihat di tabel nilai logika yang ada pada gambar. 6. Tautologi dan kontradiksi. Pernyataan tautologi dicirikan pada kolom terakhir pada tabel kebenarannya yang semuanya bernilai B, sedangkan bila kolom terakhirnya semuanya bernilai S, pernyataan disebut kontradiksi. Contoh, misalkan P dan Q adalah pernyataan, tunjukkan bahwa pernyataan majemuk P atau bukan P dan Q adalah sebuah tautologi. Penyelesaian. Tabel penyelesaiannya bisa dilihat di gambar yang menunjukkan kolom terakhir yaitu selalu bernilai benar. 7. Implikasi atau pernyataan bersyarat. Misalkan P dan Q adalah pernyataan,
Pernyataan majemuk jika P maka Q disebut pernyataan bersyarat atau implikasi dan diberi simbol dengan P maka Q. Simbolnya bisa dilihat di gambar. Pernyataan P disebut hipotesis dalam kurung anteseden, premis atau kondisi balas kurung. Dan pernyataan Q disebut kesimpulan atau konklusi atau konsekuen. 8. Bimplikasi. Misalkan P dan Q adalah pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q adalah bimplikasi dan dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q. Simbolnya bisa dilihat di gambar. Contoh, dua buah segitiga sama besar jika dan hanya jika ketiga bagian sisinya adalah sama panjang. C. Kuantor 1. Kuantor universal. Kuantor universal merupakan pernyataan yang bersifat umum pada suatu kasus tertentu. Pernyataan untuk setiap XPX dikatakan pernyataan kuantor universal dan dapat ditulis dengan simbol yang bisa kalian lihat pada gambar, di mana simbol kuantor ini berarti untuk setiap. Contoh, tulislah setiap pernyataan yang diberikan dengan simbol A untuk setiap X kuadrat lebih dari sama dengan 0, B untuk semua X. Jika X lebih dari 1, maka X kuadrat lebih dari 1. Penyelesaian bisa kalian lihat pada gambar. Untuk setiap hanya diganti dengan simbol A terbalik, yaitu simbol kuantor universal. 2. Kuantor eksistensial. Misalkan P adalah fungsi pernyataan dengan daerah asal D. Pernyataan untuk beberapa XPX dikatakan kuantor eksistensial. Pernyataan itu dapat dinyatakan dengan simbol E menghadap ke kiri XPX, di mana simbol E menghadap ke kiri menghadap. Iya di. Cocok tadi. Ya Allah, ribunya. Allah. 2. Kuantor eksistensial. Misalkan P adalah fungsi pernyataan dengan daerah asal D. Pernyataan untuk beberapa XPX dikatakan kuantor eksistensial. Pernyataan itu dapat dinyatakan dengan simbol yang bisa kalian lihat pada gambar. E menghadap ke kiri XPX, di mana simbol E menghadap ke kiri ini berarti untuk beberapa. Contoh, tulislah setiap pernyataan yang diberikan dengan simbol A untuk beberapa X kuadrat lebih dari sama dengan 0, B untuk beberapa X. Jika X lebih dari 1, maka X kuadrat lebih dari 1. C untuk setiap X untuk beberapa Y X kuadrat kurang dari Y tambah 1. Maka penyelesaiannya bisa kalian lihat pada gambar. Untuk beberapa diganti dengan simbol E menghadap ke kiri, dan untuk C untuk setiap X dirubah menjadi simbol A terbalik. 3. Hubungan antara pengukuran dan sambungan logika, yaitu terdapat 4. Bisa kalian lihat pada gambar. Materi selanjutnya yaitu dekombinatorik. Ada 4. Yang pertama, notasi faktorial. Faktorial adalah perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Contoh, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 1. Khusus 0 faktorial dan 1 faktorial sama dengan 1. 2. Permutasi. A. Permutasi tanpa pengulangan. Permutasi tanpa pengulangan adalah menyusun objek berbeda tanpa ada yang diulang dengan memperhatikan urutan. Permutasi tanpa pengulangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika semua objek dibentuk disimbolkan dengan NPN sama dengan N faktorial, di mana NPN dibaca permutasi N objek. 2. Jika sebagian objek dibentuk disimbolkan dengan NPK sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang K balas kurung faktorial, di mana NPK dibaca permutasi K objek. Contoh, hitung permutasi K objek jika A
N sama dengan 6 dan K sama dengan 3. B. N sama dengan 8 dan K sama dengan 4 faktorial. Penyelesaian A. 6 permutasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi dalam kurung 6 kurang 3 balas kurung faktorial sama dengan 6 faktorial dikurang 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial kita coret, jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. B. 8 permutasi 4 sama dengan 8 faktorial dikurang dalam kurung 8 dikurang 4 balas kurang faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama seperti yang tadi, 4 faktorialnya kita coret menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi hasilnya adalah 1680. B. Permutasi dengan pengulangan. Rumusnya bisa dilihat di gambar. Contoh, berapa kata yang berbeda tanpa memperhatikan artinya dapat dibentuk semua huruf dari kata S, A, Y, A. Penyelesaian diketahui N sama dengan 4, S sama dengan 1, A sama dengan 2, Y sama dengan 1 sehingga S, A, Y, A menghasilkan 4, 2, 1, 1 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12 kata yang berbeda. C. Permutasi melingkar. Dalam permutasi melingkar yang perlu diperhatikan adalah penetapan lebih dulu. Salah satu objeknya sebagai berikut. Contoh, dengan berapa cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Penyelesaian diketahui N sama dengan 9 sehingga banyaknya permutasi melingkar N dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 faktorial sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial yaitu 8 kali 7 sampai 1. Jadi hasilnya 40.320. C. Kombinasi. Kombinasi adalah sebuah susunan dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. A. Kombinasi jika semua objek dibentuk. Contoh, misalnya kita mempunyai 3 objek pertama, yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk berdasarkan kombinasi dari semua objek itu? Penyelesaian. Karena dalam kombinasi penyusunan objeknya tidak memperhatikan urutan, maka banyak kombinasi yang dapat dibentuk hanya satu susunan, di mana ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA dianggap hanya satu kombinasi. B. Kombinasi dari sebagian objek dibentuk. Contoh, sebuah panitia terdiri dari atas 4 orang yang tidak ditentukan posisi masing-masing anggota. Berapa banyak panitia yang berbeda dapat dibentuk dari 10 orang? Penyelesaian. Dalam hal ini, N sama dengan 10 dan K sama dengan 4 sehingga 10, 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 10 dikurang 4 balas kurung faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial 6 faktorial sama dengan 120. 4. Teorema binom. Teorema binom adalah suatu rumus yang digunakan untuk menguraikan bentuk A tambah B pangkat N dalam bentuk jumlah suku-suku. Contoh, tentukan bentuk pengembangan dari A tambah B pangkat 3. Penyelesaian. A tambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B sama dengan A tambah AAB ditambah ABA ditambah ABB tambah BAA tambah BAB tambah BBA tambah BB B sama dengan A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah A kuadrat B tambah B AB kuadrat tambah A kuadrat B
tambah AB kuadrat tambah AB kuadrat tambah B3. Jadi hasilnya A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai bab 0 yaitu pendahuluan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.